Politisi Partai Gerindra Muhammad Sanusi tampaknya harus mengubur impiannya untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan. Sanusi kini masih menjalani pemeriksaan setelah terjerat dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Dan lalu apakah ini akan menggerus citra Partai Gerindra dan benarkah ada pihak lain yang ikut bermain dalam kasus ini? Kami membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Selamat sore. Selamat sore. Pak Ferry. Kami juga membahasnya bersama pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti dan Koordinator Divisi Hukum ICW Emerson Yunto. Selamat sore, Bung Emerson. Selamat sore juga Prof. Ikrar. Dari Gerindra tentu sama kagetnya dengan masyarakat melihat kasus ini. Ya, kaget. Tentu kita kemarin malam ya mendengar dari running text, kemudian pagi tadi kita konfirmasi gitu bahwa memang Pak Sanusi ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK semalam. Nah, saya begini mewakili sikap Partai Gerindra, tentu kita harus hormati apapun yang dilakukan oleh KPK dan kemudian kita serahkan aja prosesnya kepada KPK sebaik-baiknya. Nah, operasi tangkap tangan itu memang kita harus ketahui bahwa sebelumnya pasti tentu dah ada proses-proses sebelumnya, penyadapan, kemudian faktor-faktor yang kemudian dilakukan operasi tangkap tangan tersebut. Nah, dalam konteks operasi tangkap tangan jarang sekali KPK kemudian salah. Oke. Jadi artinya Gerindra mengonfirmasi bahwa betul ya M. Sanusi yang menjadi yang di OTT oleh KPK ini. Iya. Nah, yang bagi seorang yang bersangkutan, bagi Pak Sanusi melekat dua tanggung jawab. Dia tanggung jawab sebagai pejabat, dia terikat dengan sumpah dan jabatannya. Kalau ada kaitannya tindakan yang dianggap korupsi dan kemudian berkaitan dengan jabatannya, tentu menurut hemat kami silakan KPK untuk melakukan proses selanjutnya. Kemudian tanggung jawab yang lain melekat kepada yang bersangkutan adalah sebagai kader partai. Kami juga dalam rangka itu tentu akan meneliti, kemudian akan melakukan pemberian sanksi apabila itu diperlukan. M. Sanusi sebagai kader Partai Gerindra, betul Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, marah besar dengan kasus ini? Pertama gini, 2-3 minggu yang lalu Partai Gerindra melakukan rapat pimpinan nasional dan itu dihadiri oleh seluruh pimpinan Partai Gerindra seluruh Indonesia, termasuk juga fraksi Partai Gerindra di kabupaten kota, provinsi dan pusat hadir untuk kemudian di antara salah satu pidato dan pengarahan dari Ketua Umum dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo Subianto mengingatkan tentang soal jangan sampai ada kader partai yang duduk di eksekutif atau legislatif yang melakukan tindakan korupsi. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang baru saja diingatkan kembali oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi di luar itu, Mas Emerson, Mas Ikrar, dan Mbak, seluruh masyarakat, kami meminta maaf juga kepada masyarakat atas kejadian ini dan kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. Karena tidak boleh menganggap enteng dan main-main amanat jabatan yang disandang tentu oleh masyarakat kader. juga kecewa dengan adanya kasus ini. Bung Emerson, kalau kita lihat ini bukan kali pertama kasus terjadi di DPRD. Ini yang salah orangnya atau memang ada sistem di dalamnya yang mau tidak mau membawa orang ini melakukan tindak pidana korupsi? Paling tidak kalau catatan kita ada 3 fenomena ya. Pertama, kenapa fenomena ini selalu muncul? Pertama adalah soal rekrutmen partai yang menurut kita tidak cukup baik, bisa dikatakan buruk ya. Rekam jejak itu tidak pernah jadi bahan perhatian. Jadi yang dilihat ada bukan soal integritas, kapasitas, tapi soal loyalitas dan kemampuan berapa seringkali kemampuan finansial apa yang Anda miliki gitu. Kemudian yang kedua, ini bicara soal pembiayaan politik yang tinggi. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah Sanusi melakukan tanda kutip menerima suap, melakukan praktek korupsi karena dia ingin maju jadi calon gubernur DKI atau ingin memperkaya diri seperti yang biasa dilakukan oleh pejabat. Yang ketiga, ini tidak bisa lepas dari minimnya pengawasan yang dilakukan oleh internal partai maupun juga DPR atau DPRD. Nah, saya nggak tahu sejauh ini kan hanya himbauan-himbauan yang dikatakan oleh Mas Ferry ya soal diingatkan oleh Ketua Umum tidak melakukan praktek korupsi. Tapi apakah pengawasan-pengawasan itu berjalan? Itu tetap continue gitu ya. Tidak hanya bicara soal ketika kasus baru diingatkan gitu. Dan saya rasa
teman-teman Gerindra harus berterima kasih dengan KPK nih, karena paling tidak dia membantu menyingkirkan orang-orang yang dianggap bermasalah. Memangnya pengawasan internal di Gerindra seperti apa kalau tadi menurut Bung Emerson ini bisa jadi masalah juga karena kurangnya pengawasan internal? Ya, kalau dalam proses tindakan koruptif itu kan pertama bisa konteksnya penyalahgunaan kekuasaan wewenang, bisa menyebabkan kerugian negara, bisa memperkaya diri seperti tadi disampaikan Mas Emerson, atau juga bisa memperkaya orang lain. Nah, itu 4 dimensi dalam tindakan koruptif itu kan juga perlu pengawasan yang memang kita mengakui partai politik tidak atau mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan seperti itu, karena mekanisme internal yang kami lakukan sebenarnya juga sudah cukup baik gitu. Kosnya apa iya biaya politiknya begitu tinggi di partai politik sehingga tadi harus ada tindakan untuk melakukan korupsi? Kadang-kadang gini, bisa jadi memang karena motif-motif yang didasarkan karena keinginan memperkaya diri atau memperkaya orang lain dan lain sebagainya. Tetapi juga ada juga kasus-kasus di mana KPK, tahanan-tahanan KPK itu posisinya itu dalam posisi yang terfeta kompli karena ada faktor-faktor pengaruh kekuasaan yang lebih kuat yang kemudian menyebabkan dia dengan terpaksa atau dengan tanda tapi kutip mahal, lah itu kemudian bisa menjadi kemudian permisif terhadap korupsi itu. Jadi ada beberapa contoh kan bisa kita lihat. Tadi itu kalau bahwa pertanyaannya soal mahal atau tidak sih sebenarnya untuk menjadi kader untuk mengeluarkan biaya masuk kalau ke partai dalam politik? konteks tadi ya Pak Sanusi kan memang kita berikan kesempatan oleh Partai Gerindra untuk melakukan sosialisasi dalam rangka persiapan pilkada gitu sebagai salah satu kader yang kita dorong gitu. Tetapi sebenarnya biaya-biaya yang muncul dalam rangka menghadapi pilkada itu kan sebenarnya relatif sekarang jauh berkurang karena biaya-biaya yang semula besar seperti misalkan pemasangan atribut dan lain sebagainya itu kan sekarang juga udah jauh berkurang. Sebenarnya dari tingkat biaya, cost itu sebenarnya sekarang berkurang. Tapi menurut saya sekali lagi kita belum tahu apa yang terjadi dalam kasus Pak Sanusi karena KPK sendiri kan juga belum memberikan keterangan resmi dalam konteks kasus apa sebenarnya. Kita belum tahu kasus apa. Ada yang bilang ada soal reklame, ada yang bilang soal reklamasi. LHKPN yang belum dilaporkan oleh Pak Sanusi ini sudah diketahui oleh Gerindra. Kita kan kemarin sudah diingatkan tentang laporan itu dan ada beberapa ratus orang ya kalau kurang lebih gitu yang dari seluruh anggota dewan yang di tingkat pusat tapi yang setahu saya, tapi hari ini juga sudah hampir selesai semuanya. Nah, satu persatu tentu kita tidak saya belum tahu, tapi saya juga belum tahu nih kalau ternyata Pak Sanusi belum melaporkan ke KPK. Tapi memang proses saya kasih tahu juga Mbak ya, memang ada kesulitan tertentu juga Mas Emerson untuk ngisi laporan itu karena itu juga butuh butuh satu waktu yang khusus untuk ngisi itu. Jadi saya juga pernah lihat contohnya berlembar-lembar, kemudian memang harus teliti. Jadi kadang-kadang tidak diketahui oleh tidak partai. melaporkan atau belum melaporkan bukan karena punya niat tidak mau melaporkan, tapi juga ada masalah-masalah yang soal pengisian secara teknis pengisian gitu Mbak. Mau tidak mau sosok Pak Sanusi ini sekarang dikaitkan dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta Prof. Ikrar. Dengan adanya kasus ini akankah berpengaruh atau apa pengaruhnya yang bisa terasa benar oleh masyarakat terhadap peta politik nantinya di pemilihan gubernur DKI Jakarta? Ya yang jelas untuk diri dia sendiri udah hampir finish ya. Kalau memang nanti ternyata hasil tindakan tangkap tangan KPK itu benar. Ya. Karena Anda tahu proses untuk menuju ke pengadilan pun akan makan waktu yang cukup panjang ya. Kan Anda juga tahu pendaftaran untuk menjadi calon yang berasal dari partai politik kan sekitar September-Oktober. Ya. Ini yang buat saya makanya mungkin finish ya sebagai calon. Belum lagi kalau nanti Gerindra sendiri ya dengan tegas akan melakukan satu tindakan pemecatan. Ya. Kalau udah dipecat itu juga otomatis dia tidak lagi bisa diajukan oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon gubernur yang ruginya DKI Jakarta. personnya, subjeknya, artinya Pak Sanusinya saja atau akan ke Gerindra juga? Partai akan terkena dampaknya selama langsung. ini ya mungkin sampai kasus ini muncul ya atau sebelumnya juga udah ada ya. Gerindra itu termasuk partai satu-satunya di DPR yang tidak pernah kena kasus korupsi.
Ini catatan saya, mungkin Mas Econ agak beda ya. Di tingkat pusat ya. Tapi saya juga nggak tahu di tingkat daerah. Dan selama ini memang Gerindra cukup bersih ya. Itu. Jadi dengan adanya kasus ini mungkin orang akan mengatakan bahwa wah rupanya Gerindra nggak beda-beda amat. Walaupun lagi-lagi sebetulnya satu hal yang sangat penting untuk kita bicarakan itu adalah proses untuk menjadi calon anggota legislatif ataupun kepala daerah yang tadi dikatakan oleh Bung Emerson itu yang harus kemudian dibakukan di dalam undang-undang pilkada ataupun undang-undang legislatif ya, calon anggota legislatif atau calon presiden. Apa yang ingin saya katakan itu, Anda tahu baik itu Gerindra, PDIP, Golkar, P3 itu contoh-contohnya dia punya itu. Misalnya kalau orang ini begini skornya sekian persen, orang begini skornya sekian persen. Nah, apakah skor-skor itu dipakai sebagai bagian dari politik etis ya? Maksud saya pendekatan etis untuk menentukan calon anggota legislatif, calon kepala daerah atau calon presiden gitu. Bagaimana Gerindra pada akhirnya dengan ada kasus ini seperti tadi dijabarkan Prof. Ikrar juga untuk akhirnya mereduksi pandangan publik, jangan-jangan Gerindra juga sama aja kayak partai lainnya, apalagi ini menjelang Pilgub DKI Jakarta. Kita akan bahas ini usai jeda.